kami siswa dan guru SD 41 Peranji berkunjung ke Museum Aditya Warman. Oke. Halo Pak. Karena kita masuk semua. Ada tahu bang. Berian dong duduk nak. Yup. Seperti itu, coba kita ulangi lagi. Tepuk diam. Nah, kita mencatatnya nanti di bawah aja, yang di atas ini dengarkan aja Kak Aisyah dulu. Kenapa yang di bawah? Karena di bawah koleksi kita lengkap dan juga ada penjelasan. Ya, yang di atas ini Kak Aisyah jelaskan tentang terkait sejarah dan lain sebagainya. Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang ke adik-adik masuk, anak-anak masuk. Ada beberapa peraturan yang akan Kak Aisyah sampaikan. Yang pertama, anak-anak semuanya dilarang. Yang pertama, anak-anak dilarang untuk makan dan minum selama berada di dalam ruangan pameran. Nanti kalau ada yang membawa makanan ataupun bekal, boleh dimakannya di taman. Nah, selanjutnya anak-anak diharapkan tidak berlari-larian ataupun bernada tinggi di dalam museum, karena museum ini sama hanya dengan perpustakaan. Ada juga kunjungan lainnya yang mereka memang fokus untuk belajar kebudayaan, ya. Selanjutnya, anak-anak tidak diperbolehkan untuk menyentuh semua kaca ataupun koleksi yang ada di museum. Nah, rata-rata koleksi kita itu di dalam vitrin. Vitrin kita ini seperti ini bentuknya, yang di sebelah sana. Nah, ini kaca, karena ini hanya ditempel, jadi anak-anak tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan juga ini beresiko terjadinya goresan. Dan juga kita membersihkannya menggunakan zat-zat kimia. Nanti takutnya anak-anak apalagi anak SD mau makan nanti tidak cuci tangan. Itu banyak sekali seperti itu, ya. Nah, kenapa tidak boleh pegang koleksi? Karena ada juga koleksi kita yang tidak di dalam vitrin. Karena usia koleksi yang ada di museum ini usianya lebih dari 100 tahun, ya. Ada nenek Meksiko yang panjang tua. Ada yang malah 100 tahun umurnya. Rata-rata di atas di bawah 70 ya. Nah, ini koleksinya 100 tahun lebih ya. Ada mungkin yang sampai 200-an. Nah, jadi tidak boleh disentuh menggunakan tangan secara langsung. Ada petugas khusus, ada sarung tangan khususnya. Baik, terakhir mungkin anak-anak nantinya tidak diperbolehkan untuk berdiri di dekat jendela, karena di sini jendela kita tidak ada pengaman. Takutnya anak-anak nanti ada yang lagi bercanda-bercanda tidak sengaja tersenggol, temannya terjatuh ke bawah, ya. Karena itu pernah kejadian. Makanya Kak Aisyah tegaskan jangan untuk anak-anak SD ya, karena Kak Aisyah paham pasti dari semuanya itu antusias, semangat datang ke museum. Tapi karena di jendela kita tidak ada pengaman, jadi tidak boleh apalagi duduk, karena duduk di jendela bukanlah kebudayaan orang Minangkabau. Baik, adik-adik semuanya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk, daripada nanti kita harus membuat barisan lagi di depan pelaminan, langsung aja di sini Kak Aisyah jelaskan ya. Nah, Museum Aditya Warman ini dibangun pada tahun 1974 sampai dengan 1975 dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Bapak Profesor Syarif Tayyip. Nah, luas museum dari depan anak-anak masuk tadi sampai nanti ruangan terakhir kita luasnya 2,6 hektar, yang dimana taman kita lebih luas daripada bangunan museum. Bangunan museum itu luasnya kira-kira 2000 meter persegi lebihan. Nah, tadi anak-anak masuk ada melihat pesawat nggak? Ada, itu adalah pesawat
salah satu pesawat yang membantu kemerdekaan Indonesia dahulunya. Itu adalah sumbangan dari TNI Angkatan Udara, ya. Namun untuk mesinnya sudah dikeluarkan, ya. Nah, di tengah-tengah taman ada monumen pahlawan tanpa nama dan juga tugu kemerdekaan. Nah, kalau ini sama dibangun tahun 1950. Monumen pahlawan tanpa nama ini dibangun sebagai apresiasi terhadap pahlawan kita yang telah gugur, namun namanya tidak terdaftar di list nama pahlawan. Kalau tugu ini dibangun ketika Indonesia telah benar-benar merdeka, ya. Namun sebelum adanya tugu ini ada namanya Monumen Michel. Apa namanya? Monumen Michel. Monumen Michel adalah monumen yang dibangun oleh Ratu Belanda sebagai apresiasi terhadap Jenderal Michel yang telah mampu menaklukkan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Nah, jadi anak nanti boleh searching seperti apa sih bentuk bangunan Michel itu. Kalau dilihat dari sejarah Padang lama, ya. Nah, dahulunya hanya monumen Michel itulah yang ada di taman ini, satu-satu sebelum adanya museum ini, ya. Kalau lihat kita baca-baca buku Padang lama, nanti anak-anak bisa tahu itu. Tidak ingin adanya peninggalan-peninggalan dari Belanda, ya. Baik anak-anak semuanya, sekarang ini kita berada di lantai 2 Rumah Gadang. Museum ini dibangun berbentuk rumah tradisional atau rumah bagonjong. Rumah apa? Bagonjong. Jadi rumah tradisional orang Minangkabau itu adalah bagonjong. Nah, tapi juga ada yang tidak bagonjong, seperti atap tukul nasi, kajang padati, itu juga termasuk rumah adat, ya. Nah, tapi sesuai dengan standar museum, ya. Nah, di depan Rumah Gadang atau di depan museum ada 2 buah rangkiang. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi rangkiang? Menyimpan padi, ya. Nah, jadi ini adalah banknya orang Minangkabau pada masa dahulunya. Jadi orang-orang menyimpan padi di sini, ya. Nah, baik anak-anak semuanya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak.